Halo semuanya, di sini kami yang beranggotakan, saya sendiri Deopansi Pesi Hombing dengan NIM 11S23020. Dengan teman saya ada Lovelyn Ambarita dengan NIM 11S23045. Kemudian ada Jevanya Saragi dengan NIM 11S23050. Dan yang terakhir ada Yuri Pakpahan dengan NIM 11S23051. Di mana kami akan membawakan topik arsitektur sistem distribusi. Di mana sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer yang bekerja bersama melalui jaringan untuk menyelesaikan suatu tugas. Di mana arsitektur sistem ini digunakan untuk yang pertama mengatur struktur sistem, kemudian mengatur komunikasi antar komponen, kemudian mengatur distribusi pemrosesan data. Selanjutnya ada client service server organization. Di mana client server organization adalah model di mana yang pertama ada klien meminta layanan, kemudian server menyediakan layanan, dan menggunakan model request dan response. Di mana jenis arsitektur client server yang pertama ada single tier, kemudian two tier, dan three tier. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Contoh aplikasi client server. Yang pertama yaitu single tier. Itu semua proses berada dalam satu sistem. Jadi contoh aplikasinya itu yang pertama di sistem lama berbasis mainframe, yang kedua aplikasi database offline seperti Microsoft Access. Terus yang kedua ada two tier. Itu klien berkomunikasi langsung dengan database server. Contoh aplikasinya adalah pertama adalah sistem kasih restoran berbasis database lokal, yang kedua sistem perpustakaan berbasis client database. Terus yang ketiga itu ada three tier, itu terdiri dari yang pertama presentation layer, yang kedua application layer, yang ketiga database layer, dan contoh aplikasinya adalah e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yang kedua contohnya yaitu sistem akademik kampus. Selanjutnya, selanjutnya yaitu arsitektur cloud computing. Jadi cloud computing ini adalah teknologi penyimpanan dan pengolahan data melalui internet. Jadi struktur arsitekturnya itu terbagi tiga bagian, yaitu pertama front end, yaitu front end ini terbagi menjadi dua, yaitu interface pengguna dan web browser atau aplikasi. Terus selanjutnya ada back end terbagi menjadi empat, yaitu pertama server, database, storage, dan virtual machine. Terus selanjutnya ada network terbagi tiga bagian, yaitu internet sebagai terbagi satu bagian, yaitu internet sebagai penghubung. Cloud memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terpusat. Selanjutnya, selanjutnya yaitu arsitektur fog computing. Jadi struktur arsitekturnya itu terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama IoT device atau sensor, dia menghasilkan data. Terus yang kedua ada fog node. eh, Fog node dia gateway atau router pintar yang memproses data awal. Terus yang ketiga ada cloud server, dia merupakan penyimpanan dan analisis lanjutan. Jadi fog computing mengurangi latensi dan mempercepat respons sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jepanya. Kemudian di sini ada arsitektur edge computing, di mana edge computing itu untuk memproses data langsung dari di perangkat atau dekat sumber datanya. Jadi struktur arsitekturnya itu menyerupai yang pertama itu ada edge device, sensor atau perangkat pengguna. Kemudian di sini ada edge server, pemrosesan data lokal. Dan terakhir ada cloud server, di mana itu penyimpanan data tambahannya. Jadi edge computing itu untuk sistem real time. Selanjutnya
Kemudian ada arsitektur IoT. IoT ini merupakan sistem perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet. Jadi di sini lapisan arsitekturnya ada perception layer, di mana itu sensor dan perangkat pengumpul data. Kemudian ada network layer, di mana itu gateway dan jaringan internet. Dan yang terakhir ada application layer, yang merupakan dashboard dan sistem monitoring penggunanya. Jadi IoT ini digunakan untuk menghubungkan perangkat ke sistem digital. Nah, jadi untuk kesimpulannya, eh, sis- oh, arsitektur blockchain. Jadi blockchain ini adalah sistem penyimpanan data terdistribusi berbentuk blok yang saling terhubung. Jadi komponennya merupakan ada node, di mana itu adalah komputer dalam jaringan blockchain. Kemudian ada blok, yaitu menyimpan data transaksi, hash, sistem keamanan data, dan yang terakhir adalah peer-to-peer network untuk menghubungkan semua node. Berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan untuk cara kerja blockchain-nya itu. Jadi cara kerja blockchain itu dimulai dengan transaksi yang dibuat oleh pengguna, kemudian transaksinya itu diverifikasi oleh jaringan, lalu transaksinya bakal dimasukkan ke dalam blok, kemudian lakukan komunikasi melalui media sosial, dan blok-blok yang ada yang sudah dibuat itu disimpan dan disebarkan ke seluruh jaringan. Nah, terdapat perbandingan antara arsitektur yang ada. Contohnya itu yang pertama, cloud computing yang fungsi utamanya itu untuk menyimpan dan memproses data secara terpusat melalui server internet. Kemudian ada fog computing yang itu mengurangi biaya dengan memproses data lebih cepat, lebih dekat ke pengguna sebelum dikirim ke cloud. Kemudian ada edge computing, itu memproses data langsung pada perangkat atau dekat dengan sumber datanya. Kemudian ada IoT atau Internet of Things yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Kemudian ada blockchain, yaitu untuk menjamin keamanan, transparansi, keaslian data melalui sistem terdistribusi. Adapun kesimpulannya, yakni sistem terdistribusi merupakan sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk bekerja sama dalam mengolah dan menyimpan data dengan model dasar client server. Perkembangan teknologi menghadirkan cloud computing untuk penyimpanan dan pemrosesan data terpusat, serta fog computing dan edge computing yang mempercepat pemrosesan data dengan mendekatkannya ke pengguna atau perangkat. Selain itu, IoT memungkinkan perangkat fisik saling terhubung dan bertukar data secara otomatis. Sedangkan blockchain network itu menyediakan penyimpanan data yang aman, transparan, dan terdistribusi. Kombinasi teknologi tersebut mendukung tercapainya sistem informasi modern yang lebih cepat, efisien, dan andal. Demikianlah pemaparan kami untuk presentasi week kedua untuk sistem pemrosesan. Terima kasih sudah